Baik pemirsa, masih bersama dalam Bincang iNews. Kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana pembangunan kereta gantung Rinjani terkait dengan pelestarian lingkungan yang tentunya masih menjadi hal yang diperdebatkan juga begitu ya. Masih bersama Pak Burhan dan Bang Fajar. Tadi saya sudah bersama Bang Fajar, saya ke Pak Burhan terlebih dahulu sekarang. Pak Burhan, artinya adalah belum dilakukan AMDAL berarti masih ada kemungkinan untuk tidak dilanjutkan pembangunan kereta gantung Rinjani ini seiring dengan adanya pro dan kontra juga. Kalau untuk pembangunannya secara perizinan kan memang sudah ada izin, tapi pemerintah Provinsi NTB hari ini sudah melakukan PKS, perjanjian kerjasama dengan pengembang itu, Bapak harus wajib AMDAL, karena tidak cukup kalau secara aturannya Permen LHK 22 hanya menyatakan UKL UPL saja cukup kalau untuk pemanfaatan jasa lingkungan kalau di hutan ya. Tapi kami pemerintah provinsi itu karena berangkat dari kesepahaman yang sama bahwa Rinjani adalah nyawanya kita semua, kita harus memastikan itu ada di AMDAL. Dan kalau itu belum disepakati AMDALnya, ya belum bisa berjalan gitu. Bukan di stop atau apa, tapi sesuaikan dengan AMDALnya. Karena tadi saya bilang pembangunan itu pasti selalu terjadi trade off. Yeah. Pilihan kita yang mana? Kalau kita memilih, kalau saya menyampaikan, ya salah satu pilihan pemerintah daerah mungkin untuk yang cerdas ya kita harus memanfaatkan jasanya dibanding fisiknya. Baik. Nah, saya contoh begini. Jadi kerusakannya minim untuk 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan, tapi memunculkan daya ungkit yang besar. Baik, ditahan Pak Burhan. Pak Burhan menyatakan Rinjani ini nyawanya kita semua yang ada di Pulau Lombok. Yang pastinya juga dari pemerhati lingkungan sangat setuju hal tersebut. Bang Fajar, apakah pernah ada diskusi ataupun ruang yang diberikan oleh pemerintah sebelum adanya groundbreaking ataupun pada saat rencana awal pembangunan ini? Sejauh dari beberapa tahun yang lalu lah, mulai munculnya wacana pembangunan kereta gantung, itu tidak ada sama sekali. Belum ada sama sekali? Belum ada, karena kami juga hanya berjalan dengan akar-akar rumput, kawan-kawan di bawah sana yang menyatakan bahwa Rinjani, yang seperti Pak Burhan bilang tadi, adalah jantung kita, gitu kan. Tapi dengan metode yang dibilang sama Pak Burhan tadi, wajib AMDAL, wajib AMDAL. Tapi dalam Omnibus Law lagi-lagi saya bilang bahwa ternyata wajib AMDAL yang akan dilakukan hari ini dengan peraturan yang dikeluarkan itu kan menggeser posisi masyarakat, posisi teman-teman yang di organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan untuk ikut andil di dalam masalah pembuatan AMDAL ataupun mengkritisi masalah AMDAL. Ya. Karena itu hanya dilakukan persetujuan dari stakeholder yang ada hari ini. Udah, itu mentok itu saja. Makanya itu menjadi permasalahan juga. Walaupun wajib AMDAL yang mau dilakukan, tapi wajib AMDAL yang ada menggeser posisi masyarakat. Makanya walaupun masyarakat bilang hari ini kami tidak bisa menolak itu, tapi kami menyatakan bahwa kita bisa menolak itu dengan dalih bahwa Rinjani dengan yang kita jadikan sebagai pusat kehidupan kita itu tetap menjadi milik kita, bukan menjadi milik pemerintah. Walaupun memang segala pun yang ada di di tempat ini atau negara ini memang dipegang sama pemerintah. Tapi tetap otoritas itu dipegang penuh sama masyarakat sebenarnya. Makanya kami mengajak masyarakat untuk memerhatikan itu semua supaya kita tidak dibodohi. Lagi-lagi saya bilang begitu. Baik. Karena baik. Bang Fajar, dari sisi lingkungan, karena ini dua sudut pandang berbeda. Dari pembangunan segi ekonomi tentunya akan berdampak positif bagi pemerintah. Sedangkan bagi pemerhati lingkungan akan sedikit, bukan sedikit tapi mungkin banyak merusak lingkungan begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai dampak terhadap lingkungan, Bang Fajar kira-kira seperti apa dari sudut pandang seorang penggiat lingkungan sendiri dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya pembangunan kereta gantung ini? Sebelum dibangun kereta gantung, Rinjani itu sudah terluka. Terluka dalam artian dari pembagian air dari dulu. Karena saya pernah baca buku Pak Burhan. Buku judulnya itu Rinjani Terluka. Dari beberapa sebaran mata air itu sudah mulai banyak yang menghilang. Dan kemudian saya mencari tahu, dan betul sampai hari ini memang kalau mau dilihat Rinjani dari jalur selatan itu, di wilayah yang timurnya airnya masih mengalir, tapi di wilayah baratnya sudah kosong airnya, nggak ada yang mengalir, jadi sungai kering. Dan kemudian pembagian air di bawah lagi, itu sudah habis sekarang.
dulu masyarakat mengandalkan air Rinjani itu gratis, kalau bahasa Sasaknya ITP naik. Tapi sekarang sudah bukan kita lagi yang punya air. Dari mulai masuknya PDAM, kalau mau dilihat di Lantan itu, di sungai yang di atas, itu pipa-pipa PDAM itu banyak. Oke. Dan itu Satu, Bang Fajar, masalah air begitu ya. Iya, Dan jelas. saya yakin juga dari pemerintah, dari Dinas LHK memperhatikan hal tersebut. Kalau tanggapan Pak Burhan singkat saja sebelum kita break, kira-kira Ya itu seperti tadi apa? bahwa ini kita kawal bersama. Pasti trade off itu terjadi. Di mana letak-letak, makanya saya senang diskusi dengan teman-teman pemerhati. Karena mereka bukan menolak karena mereka asli lingkungan aja, tapi mereka kan harus menimbang nih. Iya. Ada timbangan, mereka mungkin timbangannya lebih kepada lingkungan, Iya. kita timbangannya mungkin pemerintah lebih ekonominya, tapi minimal kerusakan gitu. Tapi di mana equilibrium terjadi, kan itu nanti kesepakatan. Yang tadi itu mungkin dokumen-dokumen penilaian yang harus kita sahkan bersama, kita kawal bersama, itu yang bisa kita lakukan. Artinya Pak Burhan, apa yang sudah diteliti oleh para pemerhati lingkungan, oleh para penggiat lingkungan, karena bagaimanapun juga mereka juga terjun langsung begitu ya. Mereka, saya yakin kebanyakan para pendaki yang ada di sana. Itu akan menjadi Itu masukan akan yang menjadi pertimbangan berharga, juga begitu ya menjadi untuk masukan yang mereka. berharga. Saya, Mas Fajar, saya teman-teman pemerhati, ayo kita kumpulkan data-datanya, mungkin itu bisa menjadi acuan kita untuk bagaimana sih ke depannya dalam rangka meminimalisir ini. Artinya ke depan akan ada ruang untuk Ya, karena saya membayangkan begini, Mbak. Kalau misalnya ini katakanlah kereta gantung sebagai gadis cantik gitu ya, yang menjadi ikon kita misalnya ke depan, bahwa kita memilih pembangunan ini, ekonya jalan, tapi kita dampaknya besar. Kalau misalnya 500.000 aja orang satu tahun datang dan hanya nginap satu hari, mereka mengeluarkan uang 200.000 saja per hari. Itu sudah 100 miliar uang beredar di masyarakat kita di NTB. itu Nah, dampak, itu dampaknya. Tapi ekonomi. kalau misalnya berbicara misalnya kalau kita bayang kita hanya tapaknya saja yang misalnya satu tapak satu are misalnya yang untuk membangun, mereka itu bergerak di atas. Satu tapaknya satu are, kalau ada 100 tapak misalnya mereka bangun, berarti kan hanya butuh 1 hektar. Untuk tempatnya tapaknya aja. Jadi keretanya kan di atas nih, jalan gitu. Oke, baik. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Burhan dan juga Bang Fajar. Masih ada satu segmen untuk kita berdiskusi lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.